Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo mengancam akan segera memblokir Telegram dan media sosial X yang dulunya dikenal Twitter. Ancaman blokir dari Kominfo untuk Telegram dan X setelah banyaknya konten judi online hingga konten dewasa, asusila atau pornografi di kedua platform tersebut. Bahkan untuk Telegram yang menurut Kominfo menjadi satu-satunya platform media sosial yang tidak kooperatif memberantas judi online diberi waktu untuk segera berbenah. Lalu bagaimana dengan medsos X? Apakah Telegram dan X bisa merusak moral generasi? Apakah rencana Kominfo bisa bungkam ekspresi dan opini publik? Dan saat ada ancaman krisis moralitas, bagaimana solusinya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat medsos Bung Pompi Saiful. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pompi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anggi. Kabar baik, Bung Pompi? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Dan kali ini terkait medsos yang juga tengah ancang-ancang Kominfo akan menutup media sosial X dan tadi Telegram. X akan ditutup karena kebijakan mereka yang membolehkan adanya konten pornografi. Begitu juga dengan Telegram. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Pompi? Ya, yang pertama bahwa yang perlu kita diskusikan itu adalah menjadi seolah-olah pemerintah ini hanya fokus ke sisi hilirnya saja, yaitu kita tahu bahwa sosmed-sosmed itu adalah apa namanya channel distribusi atau channel ataupun yang menjadi penyebaran dari konten-konten, misalnya tadi yang disebutkan adalah pornografi, kemudian judi online dan sebagainya. Namun apakah eh, kita ketahui bersama bahwa pemerintah kurang concern terhadap hulunya, ya, produsennya. Kalau misalnya pornografi, berarti produsen pornografi itu kenapa sampai saat ini belum pernah kita dengar bahwa kemudian di apa namanya sanksi tegas dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kalau kita fokus ke apa namanya hilir ke channel-channel tersebut banyak sekali. Apakah kemudian yang akan ditutupnya X itu kemudian pornografi musnah dari Indonesia? Saya kira tidak. Masih ada eh, channel-channel penyebaran lain yang kemudian tuh masif banget, ya. Wong kita lihat bahwa pemerintah saat ini pun juga belum tegas mendefinisikan pornografi seperti apa. Undang-undangnya juga belum jelas. Susah mendefinisikan pornografi itu apa. Kayak gitu kan. Apa membedakan apakah ini video seni atau foto seni atau pornografi aja definisinya itu ngambang dan sebagainya. Nah, kalau kita ketahui sekarang, kalau di medsos itu, cobalah tengok, misalnya di TikTok misalnya, kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya banyak banget juga konten-konten atau influencer yang kemudian mempunyai konten-konten yang negatif, yang pornografi, porno aksi, dan sebagainya. Ya, banyak banget lah jumlahnya itu. Nah, saya kira kemudian pemblokiran sebuah channel atau sebuah sosial media itu tidak menyelesaikan permasalahan yang kemudian pengen diselesaikannya itu, ya. Karena apa? Itu juga tidak tepat juga. Kita ketahui bahwa Twitter itu juga sarana distribusi informasi juga, kecuali pornografi, ya, yang kemudian juga bermanfaat. Misalnya informasi yang begitu cepat, kemudian apa namanya channel X, ya, Twitter itu kita kenal sebagai media sosial yang cukup apa namanya mewadahi orang-orang kritis, ya gitu kan, ya. Kritik kepada pemerintah sangat banyak sekali di Twitter juga. Apakah mungkin itu sebenarnya pengen diblokir itu karena memang nggak ada yang nalar kritis lagi? Kan kayak gitu. Jangan-jangan kemudian apakah menggunakan alasan pornografi ini demi karena tidak bisa membendung kritik-kritik dari para pengguna media sosial itu. Nah, makanya bahwa apa namanya pemerintah harusnya memang fokus kepada produsennya,
ya, kemudian dihukum tegas, benar-benar diproses tegas, ya, nanti pasti akan menjadi efek yang jera bagi orang-orang atau influencer ataupun orang-orang yang kemudian mengedarkan konten-konten pornografi, baik itu pornografi yang diproduksi di luar atau di dalam, tapi kan ada personnya yang menyebarkan, ya. Maka di situ harus ditindak tegas dengan undang-undang yang jelas, ya, yang dimana itu membawa apa namanya internet yang sehat di Nusantara tercinta ini. Seperti itu opini saya, Bung Ya. Anggi. Baik, Bung Pompi, juga yang tadi Anda katakan ya sebetulnya di luar X ataupun Telegram banyak juga ya Bung Pompi yang berseliweran Ya, terkait konten pornografi juga bisa diakses oleh siapa saja, seperti di YouTube pun banyak ya Bung Pompi. banyak sekali. Banyak sekali, Ya, ada yang adegan remaja ataupun cerita tentang masa lalunya itu pun sangat banyak viewersnya. Dan tadi juga Bung Pompi menyinggung terkait pemerintah baru fokus ke kulit-kulitnya gitu ya Bung Pompi. Dan iya. apakah pemerintah juga melalui Kominfo sebelumnya telah memblokir uh, sejumlah platform digital untuk mengurangi konten pornografi? Menurut Anda Bung Pompi, apakah sudah cukup berhasil? Belum, sangat belum berhasil. Bahwa yang beredar saat ini justru sangat aneh sekali bahwa buktinya berhasil seperti ini. Ya, kita ketahui bahwa pemerintah itu kemudian eh, ada agreement dengan pemiliknya Telegram dan lain sebagainya, dan Facebook dan sebagainya. Teman-teman, Mas Anggi juga pasti apa namanya sudah tahu bahwa ada konten-konten yang apa diblok ketika kita upload di Facebook. Misalnya FBI, kemudian HRS dan sebagainya. Itu buktinya bisa. Artinya apa? Pemerintah itu bisa apa namanya mengadakan agreement kepada pemilik atau owner-owner dari sosial media ini di konten tertentu, masalah radikalisme dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kok pada masalah pornografi kok kenapa nggak bisa kayak gitu loh? Makanya kita ketahui bahwa oh ini komitmen dari pemerintah berarti belum memang benar-benar apa namanya menjawab dari tuntutannya masyarakat seperti itu. Maksud itu kan aneh sekali fokus kepada wadahnya tapi justru produsennya itu dibiarkan dan ternyata konten-konten tertentu itu juga bisa ternyata kan kita apa namanya upload sesuatu yang misalnya kayak gitu yang dicap radikalisme itu dia bisa kok diblok di sosial media, kenapa pornografi nggak bisa kayak gitu. Artinya eh, filtering itu sangat mungkin, tinggal political will. Bisa nggak kayak gitu pemerintah menyamakan pornografi itu sama dengan radikalisme? Di Telegram juga bisa Ya. ya kayak gitu. Oke. Dan Bung Pompi, apakah pemblokiran media sosial seperti X maupun Telegram sebagai solusi untuk menghentikan penyebaran konten pornografi? Mengingat tadi Anda juga menyinggung tentang adanya indikasi bisa membungkam ekspresi dan opini publik. Iya, saya kira memang pemblokiran itu kayak ini ya, apa namanya, membunuh nyamuk dengan basoka, seperti itu loh artinya. Itu artinya sosial sosial media saat ini saya rasa sangat banyak sekali manfaatnya bagi masyarakat ya. Baik itu di bidang ekonomi ataupun di bidang kebebasan berekspresi, menyuarakan keadilan, menyuarakan ketidakadilan yang kemudian kita tahu bahwa apa namanya beberapa kasus ya ketika itu tidak diviralkan tidak diproses misalnya kayak gitu kan ya. Nah ini jalan lain masyarakat itu public journalism ataupun keadilan yang kemudian di apa namanya jalur sosial media ini sangat penting sekali saat ini ya gitu kan. Nah makanya walaupun kita tidak bisa memungkiri bahwa di balik kemudian manfaat tadi bagaikan pisau bermata dua kalau di sosial media itu ada aspek-aspek yang kemudian negatif dalam menjadi penyakit sosial di masyarakat ya semisal kemudian pornografi, judi dan lain sebagainya. Nah, maka tugasnya pemerintah itu sebenarnya menghilangkan
negatif, hal-hal yang negatif ini, bukan kemudian memblokir secara keseluruhan, namun menghilangkan yang negatif ini. Seperti itu. Nah, kembali saya apa namanya sampaikan bahwa saat ini justru yang diblokir oleh pemerintah itu hal-hal yang itu membawa kepada keadilan sosial, kemudian kritis, pikiran-pikiran kritis, misal orang ngomong khilafah itu kemudian di apa namanya blokir channelnya, kemudian ini lain sebagainya. Malah justru itu yang kemudian seharusnya itu mendidik masyarakat dengan sesuatu hal-hal yang baik itu malah diblokir. Malah kemudian ada pornografi dan sebagainya pelakunya itu dibiarin aja, ya. Nah itu influencer-influencer yang kemudian membawa dampak negatif pornografi di masyarakat. Kalau menurut saya itu ditangkap aja, kemudian dihukum aja kayak seperti itu. Itu justru malah sumbernya pornografi udah dihilangin karena pelakunya ya kemudian jera dan lain sebagainya, bukan malah justru malah terbitnya itu undang-undang penyiaran seperti itu kan ya, membatasi apa namanya kebebasan ekspresinya masyarakat yang kemudian banyak berbicara kritis di sosial media ataupun di YouTube dan sebagainya. Itulah Bung Anggi, problem kita saat ini. Baik, jasa kalau Bung Pompi untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Pompi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Amin, setiap amin, amin. aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.